Buat saya, tapi mungkin kesulitan pemain Indonesia untuk di sana itu mungkin soalnya kulturnya sangat berbeda. Oke. Jadi dari makanan, dari bahasa, dan ini semua itu kan kita perlu adaptasi untuk lebih bagus lagi juga di dalam lapangan. Jadi mungkin kesulitan pemain Indonesia adalah lebih di off the field-nya ya. Lagi siang-siang harusnya panas-panasan atau tidur enak-enak di rumah. Tapi ya kayak biasalah, namanya orang gila bola, kita nyari sesuatu kegiatan yang berbau-bau sepak bola. Kebetulan hari ini lagi nemenin kayak biasa orang gilanya Sukabumi, Coach Gona ya, yang hari ini SSB-nya Tunas Harapan lagi anniversary ke-6 gitu ya. Terus Coach Gona udah bolak-balik minta juga kalau memang ada teman yang bisa ngasih motivasi, tolong diajak dong. Kita kemarin ngajak-ngajak teman-teman, tapi ya ada kesibukan atau ada sesuatu yang lain. Kebetulan nih ada temen Arthur Irawan yang available, dia lagi nggak latihan, dia masih main gitu ya, aktif. Jadi ya diajak dan kayaknya memang mau ada niat. Bahkan tadi tanpa sengaja tiba-tiba dia bawa bola sendiri tuh buat ngasih sumbangan ke anak-anak di Tunas Harapan. Jadi bagus banget lah, tepuk tangan buat Arthur Irawan. Wih. Gue coba tanya-tanya dulu mulai dari Arthur. Tur, ya, seperti yang gue sering perhatikan dari lu kan sebenarnya menonjol sekali dengan karir lu di Eropa gitu ya, termasuk perjalanan lu menjadi pesepak bola sampai ke Eropa gitu. Dan ini tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang blow up gitu. Apa aja sih? Tadi sebenarnya kayak summarize karena tadi sebagian besar ini udah ditanyain sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak tuh juga jadi antusias untuk ngikutin ini gitu. Jadi kayak apa sih susahnya menjadi pemain di Eropa? Mungkin bagi saya satu hal yang sulit itu kalau di Eropa, kita benar-benar harus jaga keseluruhan kita ya. Bukan cuma sekedar teknik di lapangan bagus, mengerti taktik. Maksud saya bukan cuma apa yang kita kerjakan dan lakukan di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Pola hidup kita harus benar. Kita harus makan yang sehat, kita harus istirahat yang cukup, dan kita juga harus terus mempelajari game-game yang kita bakal main. Jadi buat saya itu kalau benar-benar mau berkarir di Eropa, kalian harus benar-benar melakukan segala hal untuk jadi pemain top. Nggak cukup sekedar latihan bagus di lapangan. Terus kenapa ya ada banyak pemain Indonesia yang kesannya gagal kalau mau ke Eropa? Buat saya mungkin gagal itu kata yang sangat keras ya. Buat saya mungkin saya mau bisa melakukan lebih mesin di Eropa. Saya mau jadi pemain inti di sana, tapi walaupun saya kembali di sini, saya berasa ada banyak pelajaran yang sangat berharga yang saya belajar di sana. Mulai dari kedisiplinan, pengetahuan tentang sepak bola, secara teknik, taktik, dan segala macam ya. Buat saya, tapi mungkin kesulitan pemain Indonesia untuk di sana itu mungkin soalnya kulturnya sangat berbeda. Jadi dari makanan, dari bahasa, dan ini semua itu kan kita perlu adaptasi untuk lebih bagus lagi juga di dalam lapangan. Jadi mungkin kesulitan pemain Indonesia adalah lebih di off the field-nya ya. Off the field-nya. Ya, jadi sepak bola memang bukan dulu soal skill. Gue inget banget ada salah satu artikel tentang Ege Maulana Fikri ketika dia mau ke Prancis dan pelatih Prancisnya menolak karena dia bilang sepak bola bukan tentang skill. Jadi memang perlu tuh belajar non skillnya atau skill tapi bukan sepak bolanya saja ya. Benar. Skill misalnya kayak public speaking, skill bisa berbahasa, bisa menyesuaikan dengan cepat, itu adalah skill. Tantangan atau ini yang paling susah apa ketika lu dulu awalnya di mana sih? Di Espanyol? Di Espanyol. Profesional saya pasti di Espanyol. Jadi di Espanyol langsung. Nah, itu yang paling susah menurut lu gitu selaku orang Indonesia yang dari bahasanya beda, makanannya beda, culture-nya berbeda, cuacanya berbeda. Apa yang paling susah menurut lu? Buat saya pas di Spanyol tantangannya pasti bahasa. Pertama, kenapa? Di Spanyol itu sepak bolanya sangat taktis dan sangat penting kita tahu pelatih maunya apa dalam pertandingan maupun di latihan. Jadi mungkin bulan-bulan pertama saya belum bisa ngomong bahasanya. Mereka juga di sana ngomongnya bahasa Spanyol bukan Inggris. Jadi lebih susah buat saya mengerti apa yang pelatih mau dari saya dan maupun secara kolektif. Setelah saya udah belajar bahasanya dan itu sangat penting ya. Itu semua lebih lancar buat saya. Ya, jadi penyusuan pertama yang harus ini adalah bahasa. Terus
memang setinggi apa sih levelnya di Eropa? Kenapa sekali lagi mungkin karena postur, karena skill kita yang sangat terbatas dengan stamina mungkin, atau apa sih yang membedakan sepak bola Eropa dengan sepak bola yang ada di Indonesia di level profesional? Buat saya itu kembali lagi bukan mengenai postur, pengetahuan permainannya. Jadi game knowledge, game understanding mereka itu udah di level sangat tinggi. Soalnya sejak usia dini mereka udah belajar tentang taktik, dengan formasi, dengan permainan secara kolektif. Mungkin di sini di Indonesia kan pas kita lebih muda kita lebih main secara individu lebih pelatihnya individu, itu dan itu nggak salah. Tapi ketika di sana apalagi sekarang ya modern football anggapannya, itu saya pikir permainan kolektif sangat penting dan lebih penting dari permainan individu. Sebenarnya sepak bola di belahan dunia manapun sama saja ya. Benar. Cuma memang itu ada karena dari kecilnya mungkin sudah dianggap, karena di kita di Indonesia ketika pemain bisa lewatin 2, 3, 4, 5 pemain itu kelihatan top banget, dan itu memang top, memang bagus, tapi pada akhirnya bensinnya cepat habis, misalnya staminanya cepat habis. Terus kedua, bermain itu kan tim. Jadi kalau individu melulu yang dribble bola juga akan mati dalam pengertian mati langkahnya, mati serangannya, dipatahkan cepat gitu. Makanya kolektivitas itu juga ada di Villanueva, bukan cuma di Spanyol, bukan cuma di Italia, bukan cuma di Inggris. Itu yang harus kita belajar. Om, gimana perjuangannya bisa ke Eropa gitu? Pertanyaan sangat bagus. Kapanpun kita mau diuji, kita harus selalu siap. Jadi dari sekarang kalian udah harus latihan yang benar, latihan yang keras, dan juga jaga tubuh kalian sendiri. Jadi pemain bola, kamu harus ada kepercayaan diri dan harus berani tampil. Soalnya setiap pertandingan, apalagi di Liga Indonesia, kadang-kadang kamu main, misalnya Persija, ada 50.000 penonton nonton. Kalau misalnya kamu takut, gimana kamu mau tampil terbaik? Thank you.